Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host setia dari acara Ngobras ke-445. Syukur alhamdulillah ketemu lagi di IG Live teman-teman. Oke, sambil kita nunggu nih, seperti biasa kita akan jumpa dengan sahabat ngobras yang apa? Yang WA nanya. Udah ya, saya nyalain dulu live-nya. Oke. Nanyanya gimana tuh? Nanyanya, bentar ya, saya buka dulu. Nanyanya, oke. Dari seorang laki-laki di Tangerang. Pak Indra, jika saya punya usaha turun-temurun, apakah saya perlu membagikan keuntungan kepada kakak adik saya? 3 bersaudara kami, tapi mereka tidak andil dalam usaha ini. Ini adalah usaha turunan dari ibu saya, tapi kakak saya sering menyindir soal keuntungan yang tidak dibagi-bagi. Minta pencerahan. Oke. Menarik. Kenapa menarik? Karena kan kita mendapatkan sesuatu ya, turun-temurun usahanya. Waktu di awal, waktu diberikan oleh ibu, itu ibu masih ada ya? Kalau ibu udah nggak ada, itu jadi waris. Yang artinya dibagi sesuai dengan, kalau Islam ketentuan Islam, kalau negara ketentuan negara. Ya, yang non Muslim. Itu udah ada aturannya. Nah, kalau usahanya itu nggak dilikuidasi, artinya apa? Ada penyertaan dari ahli waris lainnya di usaha tersebut, dan itu harus dicatat sebagai misalnya investor finansial, walaupun mereka tidak berandil apapun dalam operasional, ya itu harus dihitung di dalam pembukuan kita sebagai investor. Dibagi keuntungannya sesuai dengan pengakuan berapa persen pada saat itu bagiannya, ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau misalnya ibu masih hidup, tanya aja sama ibu, Bu, apakah ini seluruh nilai usaha tersebut diberikan ke saya, atau ini diberikan kepada kakak adik saya yang lain, saudara ya, saudara. Kalau diberikan hanya usahanya diberikan untuk meneruskan istilahnya. Tetapi pada saat diteruskan tersebut dia sudah punya nilai. Nah, nilai tersebut tanya lagi, apakah itu bagian juga ada dari bagian saudara-saudara yang lain. Kalau ada, berarti di buku harus ditulis. Kalau misalnya usahanya tidak dilikuidasi. Atau nih, kalau mereka mau menjual bagiannya, berarti dibeli. Ya, jadi kita
sebisa mungkin dari ketidaktahuan kita atau dari ketahuan kita untuk menghindari kepada kezaliman. Jadi ada hak orang atau bagian orang yang kita kelola, tapi kita tidak memberikan bagiannya, itu adalah kezaliman. Nah, kakak yang menyindir, duduk bareng-bareng, Kak. Kalau ini statusnya waris, berarti kakak punya kepenyertaan di awal dan berhak atas pembagian. Ya, tapi kalau misalnya ini bukan waris, usahanya diberikan ke saya, waktu saya mengambil usaha tersebut, mengambil alih usaha tersebut, ada nilai. Nah, nilai tersebut sama ibu dikasih ke 3 bersaudara ini atau bagaimana? Ya, jadi ini harus diperjelas. Intinya adalah selalu berkomunikasi, selalu mencari nasihat satu sama lain maupun dari orang lain, agar tidak ada celah sedikit pun untuk kita menzalimi satu sama lain, apalagi saudara sendiri ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita tamunya adalah siapa nih? Bu Erna. Oh, serius? Oh, Bu Erna. Bu Erna dan bukan Erna itu kan? Oh, Erna Dis Jewelry. Oke, karena namanya sama persis dengan asistennya Bang Sandi. Terus satu lagi siapa? Bentar. Oke. Adelia. Mbak Adelia. Namanya Afdelia, tapi panggilannya kok Adelia? Oke, saya panggil dua-duanya ya. Dis Jewelry sama Afdelia. Yang Afdelia udah ada, Dis Jewelry. Mudah-mudahan aman. Ini OKOC Perwira kan? Mana suaranya? Latifah, waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Oke, yang pakai hijab hitam namanya siapa? Aku Adel, Prof. Adelia, oke. Yes. Terus? Saya Erna, Kak. Mbak Erna. Mbak Erna mau dipanggilnya apa nih? Mbak, Ibu, Kakak, Adek? Bebas. Iya, Mbak Erna umurnya seperti istri saya, tahun 72. Ya, Saya nyebut umur. Berarti Adel bisa jadi anak nih, karena lahirnya tahun 98. Betul, Prof. Tapi luar biasa. Artinya udah Gen Z, karena di atas 97 itu udah Gen Z, dan Gen Z udah punya usaha sendiri. Keren. Alhamdulillah. Nah, terima kasih udah mau muncul dan memberikan waktu untuk sharing di Ngobras 445 ini. Oke, kita belum pernah ketemu ya? Belum, Prof. Oke, karena biasanya saya mulainya dari kiri dulu untuk melakukan perkenalan pribadi ya. Jadi nanti kita bicaranya mengenai usaha belakangan, tapi perkenalan pribadi dulu dari Adelia. Silakan.
Oke, terima kasih Prof. Indra udah invitation Adele untuk ngobras hari ini. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Adele. Tadi seperti yang Prof. Indra bilang ya, namanya Afdelia Rahmadian Dania tapi dipanggilnya Adele. Bentar lagi ulang Umurku tahun, bentar lagi ulang tahun. betul. Alhamdulillah Prof di Desember nanti insya Allah ulang tahun ya yang ke-24. Amin Oke. ya rabbal alamin. Lalu aku tinggal di Bekasi, Prof. Sekarang lagi punya usaha namanya Local Taste ID yang sekarang mau dihaki dengan nama Kisah Rempah, Prof. Gitu. Oke, kisah rempah. Terus Betul. sehari-hari Background ngapain aja aku nih hobinya? Background aku tuh Hobi apa? sebenarnya memang dari sekolah pariwisata yang menjurus ke apa kuliner Prof. Jadi memang udah dari SMK tuh udah gemarnya masak gitu dari kecil, terus akhirnya diasah lagi, akhirnya ya udah setelah SMK punya usaha. Beberapa usaha sih Prof. Tadinya kita punya catering, punya makanan Jepang, sampai sekarang akhirnya udah merambah ke bumbu-bumbu rempah Indonesia yang namanya Kisah Rempah gitu. Oke, luar biasa. Makasih perkenalannya. Ada Kembali kasih Prof. Mbak Erna, silakan. Ya, malam. Malam. Assalamualaikum, Indra. Waalaikumsalam. Saya Erna. Tinggal saya di Kebayoran Lama, tepatnya di Pos Pengumben. Usaha saya sudah berjalan 12 tahun, bergerak di bidang handmade aksesoris, berbahan dasar kawat dan batu. Yang terakhir apa kalimatnya? Agak putus di saya. Oh, berbahan dasar kawat dan batu, Coach. Oh, Itunya berbahan apa? dasar. Aksesorisnya. Batunya ambil dari mana? Saya batunya dari Pacitan. Wih, Pacitan ya, Jawa Timur ya, jauh Ya, banget. langsung ngambil pengrajin dari sana. Jadi saya udah hampir 10 tahun kerja sama dengan pengrajin dari Oke. Pacitan. Alhamdulillah eksis terus ya, eksis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Oke, makasih perkenalannya Adel sama Mbak Erna. Ini Diary Ica bilang Adel emang keren, emang kenal sama Adel. Ya, teman saya Prof. Kakak Ica juga entrepreneur juga. Wah, oke, keren. Jadi saling support ya. Oke, Betul Prof. jadi kenapa sih ada IG Live ngobrol santai? Ini kan lahirnya di saat pandemi ya. Pada saat itu saya ingin bersilaturahmi sebanyak mungkin kepada pelaku usaha, terutama yang di lingkungan OKOC, untuk satu mengenal satu sama lain. Jadi produknya tuh saling kenal gitu ya, minimal ke saya. Sehingga saya bisa bantu untuk promosiin atau berbagi cerita atau berbagi pengalaman. Itu yang pertama ya. Jadi tanpa berpanjang waktu, saya langsung minta Adel promosi mengenai, ini mau yang dipromosin kan kisah rempah ya, cerita mengenai kisah Betul. rempah. Dan ada 4 unsur yang saya ingin ada sebut atau sampaikan di dalam promosinya, yaitu pertama apa yang dijual, tadi udah dikasih tahu sedikit kisi-kisinya, udah itu terus kedua harganya range-nya berapa. Habis itu ketiga gimana bisa belinya, ya di mana belinya. Nomor 4 terakhir adalah selama ini bekerja sama dengan misalnya contoh reseller gitu dan terbuka nggak untuk mengundang orang lain di OKOC atau yang dengar sekarang ini untuk berkolaborasi berbagi rezeki ya kira jadi ada 4 hal itu. Silakan ada. Oke, terima kasih Prof. Jadi teman-teman dan Prof Indra, perkenalkan ini adalah produk Adele. Ini adalah yang sasetnya, ini yang jarnya. Jadi produk Adele itu adalah bumbu masak Prof. Jadi kalau misalnya kita, sorry Prof, tidak terdengar mungkin. Enggak terdengar aman.
Oh, terdengar. Oke. Dengar, dengar. Jadi kalau betul, terima kasih Ibu, terima kasih Prof. Jadi produk Adel itu ada yang saset. Jadi berbentuk seperti ini, Prof. Di dalamnya ini untuk satu kali masak, yang dimana bisa dibawa kemana saja. Jadi even kita ke luar negeri, terus kita mungkin ya suka ada yang mendaki gunung, itu bisa langsung masak karena mudah sekali. Seperti ini, Prof. Lalu range harganya kalau yang saset ini di 14.000. Kalau yang sebesar ini itu range harganya di 35.000. Saat ini sih kalau misalnya si Kisah Rempah itu sedang dibangun sistem reseller, Prof. Selain reseller, kita juga sudah menjaring beberapa afiliator dan beberapa influencer yang dimana mereka giat di kuliner sehingga brand awareness di sosial medianya dibangun dulu, terus perlahan nanti kita akan punya reseller. Jadi resellernya tuh gampang gitu untuk menjualnya karena si brandnya sudah kuat, seperti itu, Prof. Untuk bekerja sama dengan teman-teman dari OKOC itu sangat amat terbuka, Prof. Termasuk dengan kolaborasi ya. Kayak seperti saat ini kita mau Natal atau Tahun Baru, biasanya suka ada hampers yang kita saling tukar menukar. Itu mungkin bisa dikolaborasikan mungkin dalam satu hampers bersama dengan Ibu Erna. Di dalam satu hampers itu ada aksesoris, ada juga bumbu masak, atau mungkin ada cookies-cookies yang bisa kita jadikan satu gitu. Jadi sangat amat terbuka untuk kolaborasi bersama dengan OKOC. Seperti itu, Prof. Mungkin ada lagi? Tadi saya kelewat itu berapa range harganya? Betul, kalau yang saset itu di range harga 14.000. Kalau Oh, yang jar yang seperti ini itu di range harga 35.000, Prof. kalau ada yang bantu jual, resell berapa? Mereka Oh, dapat. kalau di retailer itu kita range harganya di 9 sampai 10.000, Prof. Tergantung berapa MOQ yang diambil gitu. Oke, oke. Selama ini udah berapa resellernya? Baru mau buat, Prof. Karena kan kita brand baru ya. Saya dari awal gitu tidak pakai brand yang sudah terkenal awareness-nya sudah kuat gitu. Jadinya sekarang kita mau memperkuat dulu brandnya. Kita perkenalkan dulu kepada publik. Kalau misalnya sudah kuat, baru kita buat sistem reseller, Prof. Gitu. Oke. Nah, terus kalau sekarang mau beli, langsung aja ya? Oh, bisa. Jadi kita ada beberapa bazar offline. Terus kita juga lagi pengen naruh di beberapa tempat kayak ada UMKM gitu yang memang punya kantor yang menjual tuh anggota-anggotanya gitu, Prof. Seperti misalnya komunitas TDA ya, Prof. Itu dia punya apa kantor yang dimana produk-produk UMKM itu boleh ditaruh di sana. Itu bisa dibeli di sana juga. Lalu kita juga menjual via marketplace. Terus kita juga menjual via WhatsApp kalau memang ingin langsung order via WhatsApp. Seperti itu. Oke, kalau mau tahu WhatsApp-nya ada di bio atau enggak? Ada, dibuka di Instagramnya Kisah Rempah, nanti di sana ada WhatsApp-nya atau mungkin mau DM langsung ke Adel juga nggak apa-apa kok, Prof. Oh, di ini ya, di Afdelia Rahmadania. Betul ya? Betul, betul, Prof. Oke, sip. Thank you. Ada lagi yang mau ditambahin buat promonya? Cukup, Prof, itu aja. Jadi ntar kalau mau cobain brandnya atau pengen jadi afiliator yang dimana nanti dapat brand aku secara gratis, itu bisa langsung aja menuju ke Shopee atau ke TikTok dengan mengajukan sebagai afiliator, nanti dari aku akan mengirimkan barangnya, gitu, Prof. Oke. Oh, afiliator itu sama dengan reseller atau enggak sih? Eh, Afiliator itu kalau bahasa kitanya selebgram, Prof. Oh, dia jadi apa? Iya, Jualin atau gimana? kalau selebgram itu kan kita membayar mereka untuk menaikkan brand awareness kita untuk tukaran exposure dalam Instagram. Cuman kalau misalnya afiliator di mana mereka menjual barang kita terus tidak dibayar biasanya, tidak dibayar, mereka menjual barang kita tapi mendapatkan komisi. Gitu sih, Prof. Tanpa harus mereka punya barang kita tuh tanpa harus seperti itu. Artinya mereka tidak menjualkan atau Bahasanya dropshipper, Prof.
Oh Dulu. gitu. Iya, kalau dropshipper kan dulu hanya kontennya dari kita, terus fotonya dari kita. Kalau sekarang eh, afiliator tersebut mendapatkan barang kita secara gratis, mereka buatkan video atau foto, nanti kita akan mendapatkan konten tersebut gitu. Wah, oke, afiliator. Bahasa Indonesianya apa itu ya? Afiliat, Prof. Bahasa Indonesianya. Aku masih agak-agak baru-baru mendengar itu. Terus katanya yang TikTok itu kan udah mau buka lagi tuh. Gimana tuh? Udah Betul, jalan apa Prof. belum tuh? Hmm? Kalau dari kami baru mau berjalan di TikTok. Karena kan sistemnya kan sekarang regulasinya baru ya, Prof. Yang dimana di TikTok tersebut ada limited barang yang keluar dan masuk untuk beberapa hari ini gitu. Oh Jadi gitu. baru mau mulai lagi. Oke, kemarin sempat Betul. jual lewat situ terus berhenti gitu ya? Betul. Ada kuantitinya, ada limitnya, Prof. Oke, oke, oke. Nanti aku tanya-tanya lagi ya. Boleh ya? Boleh, Prof. Terima Oke, kasih. mantap teman-teman yang masih bingung-bingung mau usaha apa, ini udah jadi, nggak usah mikir-mikir, tinggal jadi afiliator ya. Betul. Oke, thank you. Sekarang giliran promosi Mbak Ernawati yang namanya sama persis dengan asistennya Bang Sandi yang udah 16 tahun, 17 tahun. Eh, Panggilannya juga sama Erna. Selamat malam, Prof. Mbak Adel, selamat malam. Nah, ini produk saya ini apa sih, berbahan dasar kawat dan batu. Ini adalah kalung menggunakan batu giok Aceh. Ini adalah bros. Ini gelangnya. Jadi usaha saya ini udah 12 tahun, Prof. Kebetulan saya tuh 2016 itu udah gabung di OKOC waktu masih di Melawai. Ketemu saya nggak? Belum pernah, malah saya sama Pak Sandi malah sering. Termasuk Pak Anies dulu itu sering saya ketemu. Padahal saya itu nongkrongnya di sana kali, bukan mungkin saya nggak terkenal kali ya, jadi nggak disapa. Bukan nggak terkenal, sering ini apa, jadi saya pulang, Prof datang, biasanya suka kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi saya juga buka kelas, Prof. Jadi untuk mereka yang mau belajar, ini belajar gelang biasanya ini dulu nih, dia namanya basic. Atau belajar bros, ini teknik weaving. Jadi beda-beda tekniknya kok. Terus Oke. saya juga souvenir tas B, biasanya untuk acara-acara di kementerian atau di kampus. Kebetulan saya kan suka jadi desain pembimbing juga di kampus ini. Apa yang di Meruya itu, desain produk. Saya juga pembimbing di situ. Terus Oke. ini juga kalung, ini tekniknya beda lagi nih, Prof. Ini dilas belakangnya. Mbak Erna, itu ada Pak Subiakto minta Oh iya. di-endorsein mau nggak gitu. Pak Subiakto itu Oh guru iya. saya, guru brand, dan baru aja Oh masuk Pak Arto bulan ya? selama Ya. Bukan Amin. Pabi, Bu. Pakal branding. Iya, Arto yang anaknya Pak Krisdiantoro itu bukan? Bukan, Pabi usianya udah Pabi, 70. Bu. Pakar Oh branding. iya. Iya, tahu saya. Maaf. Ini daun Iya. juga saya bikin ini, Prof. Dari lempengan tembaga. Iya. Wow. Jadi saya selama ini saya buka kelas, saya ngajar, alhamdulillah dari OKOC itu dulu saya sampai diarahkan jadi pengajar di Jakarta Kreatif sampai sekarang. Saya masih ngajar di situ. Itu yang di itu Pesertanya ya, kebanyakan. Jakarta Creative Hub itu ya, yang di belakang HI Ya, itu bukan? yang di Karangjaga Tamrin. Yang bersama Jackpreneur ya, Bu? Ya, itu dari OKOC dulu itu saya diarahkan ke sananya. Jadi saya di Jakarta Kreatif itu dari dulu. Dari sebelum pandemi sekitar 2017 saya mulai ngajar di situ.
Wah, Banyak keren keren. OKOC udah banyak banget membantu saya. Pas saya menapak kaki di Jakarta ini langsung diarahkan ke OKOC. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi yang barang-barang Ya, yang diperlihatkan itu kisaran harganya berapa, Mbak? kalau untuk bulan ini 100.000. Kalau untuk bros ini 75.000. Jadi kalau untuk tahun ini mungkin karena agak susah bikinnya ya, ini sekitar 1,2. Wow, alhamdulillah. Itu udah berapa banyak yang terjual yang 1,2? Kalau ini waktu sebelum pandemi sih lumayan banyak, Prof. Pas pandemi aja saya agak-agak ya lumayan, alhamdulillah sih masih bisa ketemu buat sehari-hari. Tapi saya beralih dulu, zaman pandemi saya beralih dulu, jualan balik lagi ke catering yang dulu. Terus ini 175.000. Ini kupu-kupu, batunya juga batu alam asli, bisa buat souvenir juga, Prof. Hmm. Wah, keren tuh. Coba dipakai di atas hijab sini berat nggak? Nggak ya? Enggak, saya jadi udah kalau untuk bros saya selalu ngukur. Jadi kalau misalnya batunya yang besar-besar itu, jadi jarang saya pakai buat bros. Karena udah Oke. pasti berat. Paling saya main di kawatnya aja. Ini kan bikin juga ini semuanya nih. Bukan Itu mesin, ini tangan semua nih. itu kawatnya kawat Wah, apa ya, hebat. Bu? Ya, kawatnya kawat aksesoris ada khusus. Warnanya apa tuh? Ini gold, tapi ini warnanya macam-macam. Ada silver, ada gold. Terus yang lebih sering saya pakai itu karena untuk merakyatkan harga, jadi saya pakainya ini kawat tembaga rose gold. Kawat tembaga ya. Itu yang buat yang itu ya, buat elektronik ya? Ya, buat elektronik. Oh, oke oke. Jadi saya buka kelas juga untuk menambah-nambah gitu kan, karena kan pas pandemi kemarin bener-bener 0 rupiah yang masuk. Biasanya Betul. sebelum pandemi dari OKOC aja, kalau pameran aja saya kalau begini bisa laku 6. Kalau 6 dikali, mungkin dulu sekitar 700-an, 800-an saya jual. Saya pulang udah bisa nggak mikir biaya kuliah anak gitu, Prof. Kalau sekarang kan agak susah. Uh, Terakhir ada pameran pameran banyak nggak? tapi ya nggak ada yang beli. Kenapa, Prof? Terakhir ada pameran kapan? Terakhir itu saya pameran di Likopuri. Sekitar 2 bulan lalu itu. Itu nol, nol bener-bener nol. Jadi cuma ngabisin biaya operasional aja. Makanya saya, udah berapa bulan ini saya stop. Nggak ikut pameran apapun. Karena saya harus apa sih, manage lagi dari awal. Oke, ini ada tim OKOC namanya Vika Kwen. Sepertinya dia tertarik ini. Vik, tolong bikinin pameran fashion dulu supaya bisa ikut yang Mbak Erna ini. This Jewelry bisa ikut ya. Yang sering-sering bikin pameran supaya habis itu kuliner yang seperti contohnya Adele. Kemarin itu ya, kemarin saya datang ke pameran UMKM ekspor di JCC. Betul. Pernah dengar nggak? Betul, ada Prof ya. Ikutan nggak seleksinya? Saya Yang sering ikutan seleksi, tapi nggak berani juga sih, karena kalau ini kan nggak bisa langsung banyak, Prof, bikinnya, Prof. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting exposure-nya aja dulu. Jadi misalnya kalau ada juga nih yang kemarin kan pameran 4 hari ya. Hari pertama kedua udah habis barangnya, udah diborong semuanya. Ya, jadi hari ketiganya udah kosong. Kios-kiosnya udah kosong. Tapi keren banget tuh. Kalau bisa lolos kurasinya. Dan nanti kalau tahun depan ikut ya. Karena yang mengkurasi itu Dewan Kurasinya OKOC. Namanya Budiana Nazir. Ya, dia menggunakan usahanya namanya ICAD. Itu dia yang mengkurasi. Jadi kalau disebut OKOC gitu dia pasti lebih memperhatikan gitu. oh, siap. Ya, jadi diingat-ingat bulan Desember
Tuh, Mak Fau Siap. bilang brilliantpreneur. Mak Fau harus minta semua OKOC perwira untuk ikut. Karena dari proses kurasinya aja udah belajar. Ya, mengenai packaging, terus branding, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi itu juga ada proses belajarnya di situ. Betul, wajib ikutan lagi. Kemarin yang lolos kurasi itu ada sabun muka namanya Tanzif. Nah, itu dari OKOC Indonesia. Itu Mbak Ruli. Terus dari OKOC Perwira ada loh yang lolos. Tahu nggak, Mak Fal? Itu namanya Handin. Kemarin baru ngobrol sama saya. Buatan produknya adalah roti gambang. Ini masih ada di sini nih ya. Saya beli itu roti gambang. Oke. Nah, jadi tuh Mbak Eka, betul. Mbak Eka gambang. Itu lolos kurasi. Dan kalau udah lolos kurasi artinya apa? Untuk yang lain-lainnya terbuka lebar pintunya. Oke. Saya motong promosinya ini nih Mbak Erna nih. Lanjut Mbak Erna. Ya izin dibantu promosinya kayak dulu lagi, Prof. Saya benar-benar butuh karena saya boleh dibilang nih lagi baru bergerak lagi nih setelah pandemi gitu kan. Oke. Jadi saya juga buka kelas, saya ngajar untuk ibu-ibu supaya mereka punya usaha juga. Jadi memang titik tujuan saya ke situ, Prof. Supaya ibu-ibu yang nggak punya duit itu jangan bengong gitu. Jadi kalau punya Betul. usaha kan dia bisa Ada kegiatan mencari ya, Bu. penghasilan dengan cara halal gitu dan nggak Betul. frustasi mikirin nasib gitu. Saya nggak mau kayak begitu gitu. Jadi saya berbagi ilmu terus. Yang punya duit saya terima, yang nggak punya duit pun kalau mau belajar boleh ke saya, silahkan. Di sini bahan-bahan alhamdulillah selalu ada gitu. Jadi saring ini Prof, yang bayar itu ya tetap aja saya beli lagi untuk yang nggak punya uang. Jadi saya berbaginya di situ aja, Prof. Alhamdulillah. Nah ini supaya langsung habis ini bikin postingan bentuknya IG story. Ya, itu tadi yang disebutin tuh, ada kupu-kupu, ada bros, ada apalagi tuh semua kalung itu ada harganya, ada nomor teleponnya, udah itu terus bikin IG story terus mention @Indra Uno. Ya, mention langsung saya repost nanti juga insya Allah dari Siap, orang-orang yang alhamdulillah. mudah-mudahan ya ada yang menjadi penyambung rezekinya. Dan ini berlaku bukan cuman buat Mbak Erna tapi juga buat Adel, terus buat yang dengerin juga, buat Mak Fau juga, silakan. Oke, Tegar juga boleh buat Tegar. Tegar, kemarin saya ke Garut tapi lupa ngomong gara-gara cuma sebentar, cuma semalam di Uniga Universitas Garut sama di IPI, Institut Pendidikan Indonesia. Oke. Udah ya? Udah selesai belum? Sudah. Promosinya udah ya? Cukup, Prof. Sudah. Oke. Terus kalau mau beli tinggal kemana? Ke HP, ke mana gitu? Di IG biasanya suka saya ini Prof, saya kirim foto gitu. Cuman kalau untuk pembeli-pembeli baru itu customer itu kalau untuk online kayaknya dia agak susah gitu. Biasanya kalau barang-barang kayak gini mereka maunya touching gitu. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang itu yang beli ya pelanggan saya yang lama aja pesen lagi gitu kan. Kadang-kadang mereka cuma kirim gambar baju, saya mau ada event bajunya ini tolong bikinin kalung sama gelang gitu kan. Udah yang begitu-gitu aja Pak. Kalau untuk pembeli baru kayaknya agak susah karena mereka tuh harus pegang gitu. Jadi kalau cuma sistem foto itu mereka masih ya mungkin kalau profesor yang promosiin mereka bisa percaya kalau barang saya berkualitas. Iya dong. Nah, nanti saya promosiin insya Allah. Terus kalau sekarang ini kalau kayak jewelry, pakaian gitu harus didemokan, demonstrasikan. Nah, nanti berbagi ya
berbagi gimana caranya jualan di TikTok. Di TikTok sambil dipakai-pakai gitu ya, brosnya dipakai-pakai, terus kalungnya dipakai-pakai, bajunya terkencang Betul, tinggi gitu ya. betul. Jadi orang nggak harus pegang, nggak pegang, apalagi Gen Z ya, Gen Z itu nggak harus pegang, dia lihat, oh keren banget tuh di TikToknya, beli langsung cekrek, beli gitu Betul. ya. Oke, itu cara barunya. Nah nanti juga terus nanti minta, siapa tahu bisa berbagi Adele untuk ke teman-teman yang lain di Perwira, bikin satu sesi gimana caranya bikin TikTok atau namanya apa sih itu, social media commerce ya namanya, sosmed commerce ya namanya apa sih Betul, sekarang, social media e-commerce. social media e-commerce gitu ya. Betul. Karena itu sesuatu yang baru terus jadi ngetop gara-gara di band apa, dilarang, udah itu terus sekarang udah dibuka lagi. Betul, Prof. Oke, ternyata itu urusan profit karena buka laginya bareng Tokopedia. Hahaha. Merger. Yang kemarin nggak bagi-bagi profit, cekal. Begitu bagi profit, oke deh, silahkan berjalan. Artinya apa? Hikmahnya adalah kolaborasi membuat semua orang tersenyum, saling bagi-bagi rezeki. Betul. Betul. Ya, oke, oke, iya iya Tegar, berkabar lagi, siap. Hubungi dengan Winnie ya, supaya nanti saya ke Garut berikutnya dikabarin. Oke, Coach Mbak Erna ini salah satu peserta Juragan Zaman Now dan diberi dana hibah. Wow, kalau Mas Irwan Musri yang udah kasih duit dan Reno Barak, oh, Coach mantap. Ini mah udah tinggal gaspol aja ini. Alhamdulillah. Ya, barakallah, barakallah. Oke, Alhamdulillah. berikutnya saya mau nanya nih. Boleh nggak? Boleh, Boleh dong, boleh. Prof. Dalam kita melakukan usaha, ya pasti ada pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang pahit. Betul ya? Betul. Nah, kalau yang pahit itu kita bagi ceritanya, itu akan bermanfaat bukan diri kita aja yang merasa pahit, tapi buat teman-teman lain supaya tidak melalui kepahitan yang kita lalui. Minimal dia udah tahu gitu. Ada nggak cerita yang mau dibagi ke saya dan kita semua di sini dari Adel dan Mbak Erna mengenai pengalaman rasa jamu? Rasa apa, Prof? Sorry. Rasa jamu, Yang jamu, pahit. Jamu panas. jamu. Emang ada jamu manis? Jamu tuh pasti pahit. Kayak obat aja, obat kalau manis namanya bukan obat, namanya permen. Betul. Oke, Adel ada nggak Adel? Kalau dari Adel, Adel tuh dulu punya usaha makanan Jepang, Prof. Yang dimana sekarang sudah di take out, sudah dibawa pulang. Dan masa itu adalah ketika Adel umur, apa ya, Prof? Umur itu masih muda banget lah. Yang dimana ketika itu dibawa pulang tuh sangat sedih gitu kan, Prof. Kayak, kok bisa ya, udah berjalan tapi ternyata eh, dibawa pulang gitu, gimana sih, Prof, perasaannya gitu. Terus mau buat usaha lagi tuh sangat amat gambling karena pada saat itu berbatasan sama si COVID-19. So, udah trial berbagai cara, sudah dulu sempet trennya tuh yang namanya baju thrifting, Prof. Yang dimana kita punya baju murah, terus habis itu dijual dengan kualitas yang masih bagus sekali gitu. Itu juga sempat coba, tapi ternyata bukan ke arah sana, tidak mengerti bagaimana cara menjualnya, pun tidak mengerti kualitas bahannya seperti apa, terus ukurannya seperti apa. Orang-orang tuh punya badan tuh di standarnya seperti apa gitu. So, berjalannya waktu, uh,
akhirnya bertemulah sama si bumbu masak ini. Terus dari bumbu masak ini pun developingnya lama sekali, Prof. Aku tuh udah ada sekitar 1 tahunan untuk develop bumbu ini yang tadinya eh, aku nggak punya alat sama sekali, terus bingung banget kenapa ya bumbu tuh sangat amat gampang sekali untuk basi. Terus bagaimana caranya sampai kepada konsumen tapi dalam keadaan baik, gitu kan susah sekali ya, Prof. Terus dari situ juga aku tidak punya modal yang banyak gitu. Muter gimana caranya, akhirnya ikut lomba. Si Kisah Rempah ini udah beberapa kali menang lomba pendanaan dari swasta maupun pemerintah, Prof. Terakhir aku menang di Kementerian Koperasi dan UKM, itu pitching terbaik pun ngebawa si rempah ini. Terus akhirnya dari situ tuh banyak banget orang-orang yang suka sama si bumbu ini, melihat bumbu ini kayak wah ternyata gampang sekali ya untuk masak, wah ternyata bumbu kita mau masak yang sulit seperti kita mau masak rendang itu tuh gak mudah sekali dengan bumbu ini. Terus aku jadi ada, oh ternyata nggak apa-apa ya jual bumbu. Terus dari situ Prof berpikir ya udah Bismillah jalan lagi bagaimana caranya pelan-pelan naikin brand awareness dari sosial media, memperkenalkan, terus ikut-ikut beberapa perlombaan, terus sampai akhirnya aku dapat investor diinjek dana untuk beli beberapa alat dan sekarang lagi ini Prof lagi mencoba untuk sertifikasi BPOM dan kawan-kawannya lah ya Prof, nilai gizi seperti itu biar nanti insya Allah punya mimpinya untuk ekspor keluar gitu. Jadi dari yang tadinya aku aduh anak muda punya usaha dibawa pulang, bahasa kitanya bangkrut, dibawa pulang, terus aku malu sekali saat itu sampai akhirnya bisa bangkit lagi dan berani lagi untuk buka usaha gitu. Kalau aku sedih deh. Saya baru pertama kali dengar bangkrut itu dibawa pulang. Dibawa pulang sama siapa? Dari tadi ya saya pikir-pikir Dibawa dibawa pulang pulang. sama aku, Bro. Hah? Dibawa pulang sama aku dong. Oh, oke. Iya. Gitu. Dibawa pulang itu bukan berarti nggak bisa diantar balik gitu ya. Betul. Bet. Nah, jadi kalau saya selalu menyampaikan bahwa usaha itu kalau gagal enggak atau bangkrut tidak identik dengan gagal. Kenapa? Karena gagal itu adalah berjalan menjauh dari tujuan. Betul. Tujuan usaha kita apa? Kalau bangkrut atau rugi itu nggak ada hubungannya dengan arah tujuan. Karena satu waktu kita akan bangkit lagi, terus kita kerjakan dan seterusnya. Jadi kalau gagal itu definisinya sederhana. Menjauh dari tujuan. Jalannya gitu ya. Dari Jakarta ke Bandung. Tapi jalannya ke arah Anyer. Udah itu terus masuk Sumatera. Nggak sampai-sampai itu ke Bandung. Betul. Nah, itu baru saya bilang itu satu kegagalan. Tetapi namanya kerugian, terus temporary loss atau kehilangan yang sementara, itu saya sebutnya sebagai uang sekolah. Ada kita pergi sekolah SD, SMP, SMA, kuliah yang nggak bayar. Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Terus kalau kita mau belajar tentang usaha, ya bayar juga. Dengan cara Betul. apa? Nah, dengan cara tadi dibawa pulang. Ya, jadi itu uang sekolah. Betul. Jadi ya, ilmunya bisa dipakai. Oke, makasih banget berbaginya. Mbak Erna mau ada yang dibagi? Kalau saya pengalaman pahit kayaknya nggak ada, Coach. Jadi semua itu ya saya anggap ya bagian dari perjuangan. Jadi sekarang saya spesial banget, saya mau ngucapin makasih banyak buat Mafal karena dia yang benar-benar nuntun saya pas saya baru menapak di Jakarta ini, Prof. Dia bawa saya ke OKOC, dia
bisa. Pokoknya ya titik awalnya itu memang di OKOC Melawai. Karena saya baru-baru di Jakarta itu memang langsung dibawa ke OKOC Melawai. Mafau, makasih banyak Mafau. Betul. Sama-sama, Mafau Kak. tuh ini ya Bu, Mafau tuh memperkenalkan kita ke banyak orang yang Ya, dimana sangat amat berarti gitu. Terima kasih Mafau. seribu, seribu doa Iya. kebaikan buat Mafau yang sudah banyak ini. Jadi kalau pengalaman pahit saya rasa saya memang nggak ada karena saya menganggap itu bagian dari perjuangan apa sih? Karena yang pahitnya banget benar-benar pahit udah saya lewatin, Prof. Jadi kesininya kalau cuma masalah itu, ya udah itu bagian dari ujian Allah, bagian ujian Allah udah gitu aja. Jadi Wah, makanya jadi kemarin kalau Profesor tahu saya dapat dana CSR dari Pak Irwan Musri itu memang jadi sebagian itu memang saya belikan bahan itu ya untuk mereka yang benar-benar tidak mampu tapi benar-benar mau belajar. Silahkan ke rumah. Kadang-kadang saya suka, ibu di mana rumahnya? Ayo saya datang belajar. Kadang-kadang saya juga ngajar di warga sekitar, Prof. Kebetulan saya kan PKK kelurahan. Saya tuh ditaruhnya di Pokja 2, bagian UMKM. Jadi kan pas banget itu kan di bagian usaha. Ayo ibu ngumpul, kita belajar. Saya datengin PAUD, ayo ibu ngumpul, ayo belajar. Saya paling gitu-gitu aja, berbaginya aja supaya ya saya mohon supaya anak-anak saya sukses juga. Sekarang yang tiga udah selesai kuliah, tinggal yang satu kelas 6. Jadi saya mau supaya kita bisa bermanfaat untuk orang banyak aja. Jadi nggak ada rasa pahit menurut saya, itu ujian aja udah. Cuman sandungan sedikit aja sih mungkin kata Allah. Ayo udah mulai melenceng nih, kasih ujian. Kayak paling kayak gitu-gitu aja sih sekarang. Pokoknya kisah yang pahitnya itu memang udah saya lewatin banget. Jadi kesininya itu udah tinggal saya lewatin aja. Alhamdulillah gitu. barakallah, Memang begitulah. Karena saya juga udah umur ya, beda dengan Adel yang aduh saya salut banget, pinter banget ilmunya itu. Kalau saya benar-benar minim, cuma tahu bikin-bikin aja. Teknik dagangnya itu saya paling kalau kenal, ini Bu, ini kawat saya bagus gitu kan. Bro saya ini bagus loh Bu, pentingnya nggak dilem, diikat kawat. Paling saya promosinya kayak gitu-gitu aja. Iya, Paling kayak gitu aja, Prof. iya. Kata kata pepatah kalau usaha itu bukan mencari kenyamanan, tetapi mencari kedamaian. Nah, kedamaian itu nggak identik dengan kenyamanan. Damai Betul, itu lewat liku-liku ketidaknyamanan. Dan selalu betul. kita mendapatkan kedamaian dari hikmah-hikmah yang kita petik. Wah, keren Betul. banget. Tapi itu Mantap. yang lewat itu bukannya manggilin Mak Fau ya? Mak Fau, Mak Fau. Bapak. Bakal barusan. Iya, kata Mak Fau itu Mbak Fau katanya. Ini ada teman saya nih lagi kasih komentar namanya Novi pengusaha.id. Banyak belajar juga dari dia ya dan follow juga. Tadi seperti Pak Subiakto follow juga Instagramnya karena banyak sekali dia berbagi mengenai menjual. Ada branding, ada marketing, ada selling, itu beda-beda tiga-tiganya. Kalau kita Betul, belum tahu ada beda tiga-tiganya, kita bilang, oh berarti harus belajar ya ke Pak betul. Didi. Dan Siap, juga ini siap. ke Kang Novi itu dari Kuningan, jadi anak muda juga dan usahanya maju luar biasa. Dia Insya Allah. menjadi inspirasi banyak anak muda. Ya, jadi belajar juga follow Instagramnya Novi Pengusaha.id yang sudah contreng biru. Siap. Contreng biru ya. Luar biasa. Oke. Betul. Mbak Tia Subiakto itu penyanyi. Nah, ini Pak Subiakto itu adalah ayahnya. Oh iya iya Jadi siap. Tia Subiakto itu yang menyanyi. Nah, Oh, itu pertanyaan yang kesekian dari saya. Tapi ngomong-ngomong nih, ini udah jam berapa sih? Wow, kita waktu punya sekitar 6, 7 menit, 8 menit. Jadi kita sebelum kata-kata penutup ya, saya buka kesempatan, tapi bukan cuma sekarang kesempatannya, nanti bisa DM-DM-an
atau bisa WA-WA-an. WA saya nomornya ada di bio saya. Jadi itu bukan yang jawab, bukan Winnie, tapi saya sendiri, insya Allah. Sip. Ya, nah jadi, oh kata Kang Novi dan saya pun belajar dari Bang Indra, Masya Allah, banyak dibimbing sama beliau. Nggak langsung kali ya, doa aja ya, sangat. Masya Allah, Masya Allah. Jadi acara ngobrol santai ini adalah upaya saya untuk terus silaturahmi walaupun nggak ketemu secara tatap muka, tetapi secara tatap layar kita silaturahmi ya. Betul. Nah, terus silakan tanya terkait usaha ke saya apa aja. Silakan Adel, habis itu Mbak Erna ya. Adel ya. Ya, Apa ya, Prof? Kalau usaha tuh, Adel tuh selalu mikir, eh kapan sih titik baiknya kita tuh punya banyak investor gitu loh, Prof. Sedangkan kalau Adel kan dari kemarin aja masih menang di beberapa lomba-lomba yang menurut Adel masih kecil lah lombanya, tidak seperti Bu Erna yang dimana Adel juga pengen banget masuk ke sana tapi bukan belum bisa, tapi Adel belum mengajukan, belum memberanikan diri untuk sampai ke Metro TV gitu ya. Nah terus eh, pertanyaannya adalah di titik mana sih usaha kita tuh harus memakai investor yang dimana investornya itu bukan hanya satu, Prof. Tapi investornya adalah beberapa orang gitu, namanya urun dana ya kalau sekarang. Nah itu tuh di titik mana sih, Prof? Gitu. oke. Pertanyaannya lumayan panjang nih kalau dijawab nih. Gimana? Gak apa-apa ya? Sekalian aja deh, Mbak Erna ada pertanyaan nggak? Biar sekalian saya jawab. Ya, siap. Yang saya mau tanyakan, ini saya juga nggak tahu ini pertanyaan atau curhatan ya, Prof. Ya. Saya tuh minta minta apa namanya, minta masukan deh atau enggak nasihat dari Prof. Gimana caranya saya bisa meningkatkan kepercayaan diri saya lagi, memperkenalkan produk-produk saya karena selama ini saya cuman bisa percaya diri untuk maksudnya mempromosikan barang saya ini bagus loh gitu kan. Tapi mereka itu kadang-kadang kan melihat ke kita itu kan ini kok maksudnya dari penampilan pun kayaknya orang nggak yakin gitu. Cuman kalau saya kan mempertahankan, saya seniman gitu kan. Saya cuma punya produk saya bagus gitu kan, dibuat dengan kasih sayang gitu kan, hati-hati, teliti gitu kan. Tapi saya nggak punya kepercayaan diri untuk ke diri saya sendiri, Prof. Itu yang saya butuhkan sekarang sebenarnya. Terima kasih, Prof. Oke, susah juga tuh pertanyaannya. Mana ya? Oke, ini kayaknya nggak bisa 5 menit aja nih, tapi nggak apa-apa lah. Kita mulai aja dulu, terus nanti diskusi panjang kali lebar. Jadi kepercayaan diri, saya jawab yang eh, dua-duanya sama-sama susah, tapi relatif saya bisa langsung jawab. Kalau yang kepercayaan diri itu menurut saya adalah gimana kita berada di dalam suatu lingkungan yang memberikan support. Ya, lingkungannya selalu memberikan support sehingga kita dapat, kalau kata anak sekarang, positive vibes ya. Jadi vibes positif yang terus menerus. Karena apa? Karena begitu kita menerima frekuensi positif yang terus menerus, itu lambat laun kepercayaan diri kita akan naik kembali dan menjadi sesuatu yang bisa kita tularkan kepada orang lain. Istilahnya gini, kalau kita punya ember isinya positif frekuensi atau positive vibes, itu begitu udah penuh gitu kita bisa kasih-kasih ke orang gitu ya. Tapi kalau embernya isinya negative vibes atau diisi terus dengan negative vibes dari lingkungan kita, akan susah buat kita untuk istilahnya terang gitu ya, terang. Nah, jadi bukan memilih-milih lingkungan, tapi memilih-milih atau teman, tetapi kita juga diajarkan untuk memilih siapa yang menjadi teman kita. Apakah teman kita itu penjual minyak wangi
yang kita ketularan wanginya, atau tukang bakar-bakar itu, bakar-bakar besi gitu ya, yang kita dapat bau asapnya atau bahkan kena percikan apinya jadi bolong. Jadi senantiasa harus sadar berada di lingkungan itu. Kalau nggak ada lingkungan itu, cari lingkungannya. Misalnya yang saya kepikiran teman saya yang bikin jewelry juga, itu seumuran saya sih. Itu kalau lihat IG-nya tuh namanya Pasyal Nusantara. Pasyal. PASHAL Nusantara. Nah, kalau misalnya nanti lihat ya, lihat terus suka, nanti saya kenalin ke dia ya. Siap, Nah, yang siap, Prof. penting Makasih banyak, Prof. kalau ada informasi minimal kita tentang pameran gitu ya, kita bisa lihat, datang, udah itu terus bersama Amin. orang yang seniman gitu. Oh ya. Amin. Bang, siap, Prof. Oke. Nah, tadi titik mana kita tahu bahwa akan ada apa tadi? Investor ya? Investor. Nah, oke. Sebelum ke sana, di kepala kita, di benak kita, kita harus menanamkan bahwa investor terbesar kita adalah saya, diri kita Betul, diri sendiri. sendiri. Ya, itu adalah Betul. investor. Jadi ada kalanya kita punya suatu karya usaha dan kita cari-cari investor. Pada kita habis itu merasa seperti investor itu sesuatu yang lebih besar kontribusinya terhadap usaha kita. Enggak, Betul. diri kita lah yang terbesar kontribusinya terhadap usaha kita sendiri. Investor itu dia akan masuk dengan sendirinya sejalan dengan informasi yang tersebar di sana tentang usaha kita dan diri kita sendiri. Jadi diri kita itu adalah personal branding dan usaha kita adalah mengenai produk branding. Nah, itu ada dua hal, dan ikutin tuh yang namanya Instagramnya Pak Bi, Subiakto gitu ya, Betul. dan lihat itu. Nah, jangan khawatir tentang investor, karena kalau kita punya network yang luas, misalnya ikut OKOC Perwira, terus ketemu dengan berbagai macam komunitas lainnya, itu kita ikut pameran. Kayak kemarin tuh ya, kita berinvestasi untuk ikut kayak Brilliantpreneur gitu. Satu-satu kita kelilingin, kita lihat produk serupa, kita lihat dan seterusnya. Kita banyak tanya, belajar, berkenalan, dan selalu belajar ke mereka. Nah, kalau kayak Mbak Erna nih enak nih. Cara belajar yang terefektif itu adalah dengan mengajar. Cara belajar terefektif itu adalah dengan mengajar. Kenapa? Setiap kali kita menyampaikan sesuatu, ada koneksi-koneksi dari antara sel-sel di otak yang nyambung baru gitu ya, nyambung baru, dan kita lihat, oh dapat ide lagi, oh dapat ide lagi, dan seterusnya ya. Jadi itu cara kerja otak kita. Sama juga dengan investor. Investor itu bukan yang dicari itu bukan yang investor uang saja ya, tapi investor yang kita sebut sebagai strategic investor. Strategic investor itu adalah investor yang bawa network, bawa skills, ya, bawa sesuatu yang membuat usaha kita bertumbuh kembang. Jadi don't worry about investor, dia akan datang dengan sendirinya sambil kita berjalan, dan selalu kita syukuri diri kita adalah investor terbesar dari usaha kita sendiri, dan orang-orang yang sekeliling kita yang tadi saya sampaikan
support system kita bangun yang positif, mereka lah investor-investor terdepan dan terbesar dari kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir banget kata-kata penutup, pesan-pesan dari Adel, habis itu dari Mbak Erna. Silakan. Oke, usaha itu tuh ibarat kata konten yang akan viral, Prof. Kenapa? Karena konten yang viral itu dibangun dengan rutinitas setiap hari. Jadi kalau misalnya kita rutin konten, kita rutin membangun usaha kita setiap hari konsisten, itu pasti akan besar nantinya. Sama seperti konten, kalau misalnya kita konsisten terus setiap hari, pasti ada titik di mana konten tersebut akan meledak. Akan ada titik di mana usaha tersebut akan meledak kalau kita terus konsisten setiap hari. Gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih. Silakan dari Mbak Erna. Kalau dari saya ingin memotivasi untuk semua perempuan supaya terus belajar, menambah pengalaman, menambah keterampilan. Karena ketika kita memiliki banyak keterampilan, apapun kendala yang kita hadapi, insya Allah kita bisa mengatasinya. Kalau untuk belajar, tidak ada kata rugi dan tidak ada kata terlambat. Mari Ibu sama-sama kita bersemangat menjalani kehidupan walaupun berat, kita punya keahlian, punya keterampilan, insya Allah itu adalah solusi dari Allah. Jadi jangan khawatir. Ayo terus belajar, datang pada saya, dimanapun, Ibu boleh ke rumah saya atau ke Jakarta Kreatif, saya persilahkan, DM saya, insya Allah saya mau berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk orang banyak dan menjadi sedekah jariah buat saya. Karena kalau ilmu saya, ketika saya mati, ilmu saya ikut terkubur, itu adalah hal yang sangat sia-sia buat saya. Jadi, mari sama-sama belajar. Itu aja, Prof. Amin, luar biasa, Mantap. luar biasa. Saya kemarin baca hadis nih, baca hadis, tapi kok terjemahannya agak lain ya. Tapi gini, kira-kira sesama umat, sesama manusia itu saling menguatkan. Seperti kuatnya, kalau bahasa Indonesianya nih ya, ini sendiri susah, sendiri berdua, bertiga, berempat, berlima, dia lebih kuat kalau jadi satu. Seperti ini ya, seperti mengepalkan tangan. Atau lainnya adalah seperti begini ya. Betul-betul kita saling menguatkan. Nah, itu adalah sebuah hadis yang saya baru belajar. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Adel dan Mbak Yana. Terima kasih Prof. Indra. Selalu bersilaturahmi ya. Keep in touch. Amin. Jangan lupa posting, mention, nanti saya repost. Jangan lelah untuk posting, mention, repost. Jangan takut saya bosen. Jangan takut saya bilang, kok ini lu lagi gitu ya, 4L gitu. Enggak. Saya pokoknya ada usaha, apalagi yang udah pernah ngobras, insya Allah saya repost. Thank you. Terima kasih. Prof. Sepertinya Prof. Saya udah mulai pede buat live IG nih, Prof. Berbagi ilmu tutorial di live IG. Makasih banyak, Prof. Ini saya benar-benar dapat ilmunya malam ini. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Prof. Indra, selamat ulang tahun untuk OKOC ya. Thank you. Makasih. Oke. Terima kasih, Prof. Iya. Oke, teman-teman, barusan kita bincang-bincang nih dengan Adel dan Mbak Erna. Semoga manfaat ya. Dan Mak Fau dari tadi gencar, car. Oh, ini nanti gampang klasik Handin. Ajarin teman-temannya gimana caranya lolos kurasi di Brilliantpreneur dan yang lain-lainnya ya. Karena menurut saya itu ilmu yang patut dibagikan dan teman-teman pasti senang. Oke, Mak Fau. Terus ada Aziza juga, makasih ya. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.